Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan pada segmen kali ini kita akan masuk kepada pembahasan analisis variansi. Di sini kita akan membahas proses perhitungan untuk completely randomized design, kemudian blocking design dan factorial design untuk menggunakan RStudio. Yang pertama kita akan masuk ke completely randomized design atau ANOVA 1 faktor. Di sini kita memiliki suatu kasus di mana ada data yang merepresentasikan jumlah penjualan untuk 3 menu direpresentasikan oleh item di 18 restoran seminggu. Jadi di sini kalian ingin melihat 3 menu, yaitu item 1, item 2 dan item 3. Kemudian di sini proses untuk penjualan menu tersebut dilakukan di 18 restoran. Maka di sini total ada sekitar 6, jadi item 1 sebanyak 6 kali dicoba di 6 restoran yang berbeda. Kemudian item 2 dan item 3 juga dilakukan dengan cara yang sama, sehingga total ada 18 restoran yang berbeda. Nah, tingkat signifikansinya 0,05, dan kemudian kita ingin mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan dari ketiga menu yang semuanya tuh sama. Nah, maka di sini kita sudah melihat bahwa kita ingin mengetahui anomali itu apakah terdapat rata-rata mu atau penjualan dari mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Maka di sini H1-nya ada rata-rata penjualan item yang berbeda. Item atau penjualan menu yang beda. Nah, maka di sini kalian bisa memulai dengan melakukan proses pendefinisian untuk masing-masing item. Baik, kita langsung masuk ke R. Nah, di sini kita memiliki dataset yang tadi. Di datasetnya ada dalam tabel. Karena dataset ini tidak merupakan dataset yang terdapat atau yang mengambil dari RStudio, maka yang harus dilakukan adalah melakukan proses input manual. Karena datanya tidak terlalu banyak, jadi tidak akan makan waktu. Kecuali datanya sangat banyak, bisa melakukan proses import data dari CSV maupun dari Excel. Kita masukkan item 1, kemudian di sini ada item 2 dan item 3. Nah, kemudian dari data di sini kita buat data frame. Jadi maksudnya data frame di sini digabungkan item 1, 2 dan 3 ini dalam satu tabel. Maka kita memiliki nilai DF1. Nah, nilai DF1 ini kalau misalnya dilihat kurang lebih sama data yang ada dalam sel yang ada di Excel kalian dengan kolom masing-masing item 1 sampai item 3 menjadi kolom judul. Selanjutnya di sini kita gabungkan data item 1, 2 dan 3 menjadi satu vektor, alias kalian menggabungkan semuanya dalam satu kolom yang sama, yaitu kolom R di sini. Nah, di sini kita lihat si DF1-nya dijadikan matriks, kemudian digabungkan dalam satu kolom yang sama. Berarti di sini nilai data yang tadi masing-masing 6 kita gabungkan menjadi satu value R dan menjadi satu kolom semuanya sama. Jadi 22, 52, 16 itu merepresentasikan 22, 52, 16 dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan membuat variabel treatment yang mana f ini itu adalah faktor. Jadi kita akan membuat faktornya itu adalah item 1, item 2 dan item 3. Jumlah K ini adalah jumlah kelas, jadi kita membagi dalam 3 item, dan jumlah N adalah jumlah replikasi, jadi sebesar 6. Jadi item atau si menunya kita gunakan di 6 restoran yang berbeda. Kemudian di sini kita akan menggabungkan atau melakukan proses menyatukan variabel pengamatan dengan treatment. Jadi tadi kita memiliki variabel pengamatan dan kita gabungkan dengan si treatment. Yang mana di sini kalian menggunakan sintaks GL. Jadi kalau misalnya ingin tahu sintaks GL itu apa, di sini adalah generate factor levels. Jadi untuk mengenerate faktor dengan spesifikasi pattern atau pola tertentu. Jadi di sini kita akan mengenerate si nilai K atau itemnya ada 3 dan seterusnya gitu, dan faktornya itu adalah F, di mana faktornya ini adalah item 1, item 2 dan seterusnya. Maka kita menggunakan
sintaks GL dan menyimpannya dalam variabel TM. Nah, kemudian dari sini baru kita melakukan proses analisis of variance. Jadi, dari nilai 1 sampai 17 ini adalah pendefinisian awal untuk kita bisa melakukan analisa atau melakukan perhitungan analisis of variance. Nah, analisis of variance sintaksnya adalah AOV dengan kalian mendapat atau mencari nilai R ini adalah nilai si data yang tadi sudah kita gabungkan, kemudian si data yang sudah digabungkan tadi kita lakukan pengamatan dengan treatment dengan nilai TM di sini gitu. Jadi di sini nilai TM ada faktor dengan 3 level. Cara bacanya jadi faktor dengan 3 level, di mana levelnya itu item 1, item 2 dan item 3. Kurang lebih itu, dan kemudian kita bisa mendapatkan nilai analisis of variance di sini, nilai AP-nya. Nah, di sini ada hasil yang disimpan dalam variabel AP. Namun demikian, kalau misalnya kalian ingin melihat nilai summary-nya dengan nilai yang lebih mudah dibaca, bisa summary dalam kurung AV. Maka di sini kita mendapatkan nilai TM atau nilai treatment-nya dan nilai residuals-nya di sini berapa. Nah, di sini kita memiliki nilai kesimpulannya, jadi p-value lebih dari 0,05, jadi hipotesa 0 tidak dapat ditolak. Jadi di sini treatmentnya dia lebih besar daripada 0,02 yaitu 0,112. Jadi treatmentnya ini si itemnya, degree of freedom-nya 2 karena tadi jumlah itemnya 3 dikurangi 1. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan ketiga jenis menu adalah sama. Itu untuk masalah yang pertama untuk completely randomized design. Jadi TM ini menunjukkan dari treatment atau dari si penjualan menu, dan residuals ini menunjukkan di sum square error-nya. Oke, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu di sini ada randomized blocking design. Nah, pada kasus ini si randomized blocking design sama, menu yang diujinya ada 3. Nah, namun di sini 3 menu ini kita uji dengan 6 franchise yang berbeda. Jadi yang tadi ada 18 restoran, tapi di sini ada 6 franchise. Jadi franchise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi item 1 dijual di franchise 1, 2 dan 3, item 1, 2 dan 3 dijual di franchise 2 dan seterusnya. Jadi si franchise ini menjadi suatu blocking lah, dengan catatan tadi di sini memiliki untuk mengetahui ketiganya memiliki popularitas yang sama di 6 franchise yang berbeda, jadi dipilih secara acak. Oke, jadi setiap restoran akan menguji coba 3 menu tersebut, dan juga setiap restoran hanya menguji 1 menu per minggu, jadi dibutuhkan 3 minggu. Jadi misalnya item 1 untuk franchise 1 di minggu ketiga, di minggu ke-1, kemudian karena urutan pengujian menu juga dipilih secara acak gitu. Jadi di franchise 1 bisa jadi seperti ini, di franchise 2 bisa jadi misalkan 2, 1, 3, dan seterusnya. Oke, untuk proses sintaks dan codingnya kita akan masuk ke Nah, di sini yang pertama dilakukan, kita akan masuk pada line 24. Di sini kalian harus melakukan proses identifikasi dan memasukkan variabel masing-masingnya dari item 1 sampai item 3. Nah, kemudian di sini item 1 didefinisikan item 1, item 2 dan item 3. Nah, di sini sudah terupdate. Jadi kalau misalnya mau menggunakan variabel yang lain tidak masalah agar tidak menimpa variabel yang sebelumnya, atau digunakan variabel yang lama juga tidak ada masalah. Kemudian di sini ada df2. df2 itu adalah data frame untuk tadi 3 item dari dataset yang kita miliki. Nah, kemudian di sini sama yang kita lakukan adalah menggabungkan data item 1 sampai item 3 dalam satu vektor R. Nah, yang berbeda di sini kita akan melakukan proses pembuatan vektor ya, karena untuk penentuan faktornya sama, karena blocking itu faktornya tetap dianggap 1, kelasnya 3 dan replikasinya juga 6. Nah, kemudian di sini untuk treatmentnya juga kurang lebih sama, kalian menggunakan treatment ada 3 level. Kemudian yang berbeda di sini kita memiliki blok. Itu blok di sini menunjukkan vektor yang akan kita ubah, atau vektor yang menunjukkan nilai si blok tersebut atau nilai si franchise-nya. Nah, kita memiliki nilai BLK, berarti di sini memiliki nilai vektor yang merupakan faktor dengan 6 level.
di mana levelnya ada level 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka di sini yang dilakukan untuk ANOVA-nya adalah sama rumusnya AOV, namun di sini untuk treatmentnya itu R, hanya saja yang akan dilakukan di sini proses analisis of variance-nya itu terhadap treatment plus dari blok, jadi ada blockingnya. Maka nilai AV yang baru di sini kita mendapatkan summary-nya, kita memiliki TM atau treatment dan kita memiliki nilai blok. Nah, di sini bisa kita lihat treatmentnya nilainya adalah 0,03, yang mana kalau misalnya p-value itu kita bandingkan dengan 0,05 yaitu nilai signifikansinya, p-value kurang dari atau nilai p-value dari si treatmentnya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, sehingga rata-rata dari penjualan untuk ketiga jenis itu tidak sama, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini perbedaannya bisa mulai terlihat bahwa sekarang menambahkan satu vektor yang baru, yaitu vektor blok untuk randomized blocking design. Nah, kita akan masuk ke kasus yang ketiga. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.